Selamat datang dalam sebuah perjalanan pikiran. Di tengah derasnya arus informasi dan kesibukan, mari kita ambil sejenak waktu untuk merenung. Bayangkan Anda sedang berdiri di tepi sebuah samudra yang luas. Ombaknya adalah arus informasi yang tak pernah berhenti. Anginnya adalah perubahan teknologi yang berhembus semakin kencang. Dan di kejauhan, cakrawala masa depan tampak penuh dengan kabut ketidakpastian. Inilah dunia kita di abad ke-21. Perkembangan zaman yang melesat laksana anak panah membuat pola pikir kita berevolusi dengan kecepatan yang tak terduga. Inovasi yang dahulu hanya bersemayam dalam novel-novel fiksi ilmiah, kini menjadi bagian dari keseharian kita. Namun setiap kemajuan, setiap langkah ke depan selalu meninggalkan jejak konsekuensi. Revolusi teknologi ini meresap ke dalam setiap sendi kehidupan, mulai dari cara kita bekerja, cara kita mencintai, hingga cara kita memandang diri kita sendiri sebagai manusia. Ia membawa dampak yang terasa secara pribadi, seperti tingkat stres yang kian menanjak karena tuntutan untuk terus terhubung dan relevan. Ia membawa dampak bagi rumah kita bersama, planet ini, dalam wujud pemanasan global yang mengancam. Dan ia juga melahirkan tantangan-tantangan kolektif yang lebih besar, seperti terorisme yang memanfaatkan teknologi untuk menyebar ketakutan, dan konflik global yang dipicu oleh polarisasi di dunia maya. Untuk menavigasi lautan yang bergelora ini, kita memerlukan sebuah kompas. Yuval Noah Harari, seorang sejarawan dan filsuf brilian, menawarkan kompas tersebut dalam mahakaryanya, 21 Lessons for the 21st Century. Setelah membawa kita menelusuri jejak masa lalu manusia dalam Sapiens dan memproyeksikan masa depan transhumanis dalam Homo Deus, Harari kini mengajak kita untuk mendarat di masa kini, untuk memeriksa dengan saksama isu-isu paling mendesak yang ada di hadapan kita. Kali ini kita tidak akan sekadar membaca ringkasan, kita akan menyelami setiap pelajaran, membiarkan setiap gagasan meresap perlahan ke dalam benak kita. Anggaplah ini sebagai sebuah meditasi intelektual, sebuah undangan untuk merenung sejenak, demi memahami dunia yang kita tinggali dan tempat kita di dalamnya. Mari kita mulai perjalanan ini, pelajaran demi pelajaran, dengan pikiran yang terbuka dan hati yang tenang. Pelajaran 1, kekecewaan. Selama 1 abad, kita hidup di bawah naungan 3 cerita besar yang mencoba menjelaskan dunia: fasisme, komunisme, dan liberalisme. Fasisme runtuh dalam api Perang Dunia II. Komunisme menyusul, temboknya roboh bersama tembok Berlin. Tinggallah liberalisme sebagai sang pemenang, menjanjikan dunia di mana kebebasan individu dan pasar bebas akan membawa kemakmuran dan perdamaian. Namun, saat memasuki abad ke-21, cerita itu mulai retak. Krisis keuangan 2008 dan ketimpangan yang meroket menunjukkan bahwa janji kemakmuran tidak merata. Harari menggambarkan kondisi ini sebagai sebuah kekosongan narasi. Cerita lama telah kehilangan kekuatannya, namun belum ada cerita baru yang cukup kuat untuk menggantikannya. Kita terombang-ambing, merasa kehilangan arah, sebuah momen di mana kita perlu secara sadar mulai membangun narasi baru untuk masa depan. Pelajaran 2, pekerjaan. Revolusi AI tidak lagi sekadar menggantikan otot manusia, tapi juga kemampuan kognitif kita. Ini bukan tentang robot di pabrik, melainkan algoritma yang bisa mendiagnosis penyakit, menulis berita, atau menyetir truk. Harari memperingatkan munculnya kelas tak berguna, the useless class, bukan karena mereka tidak bernilai sebagai manusia, tapi karena dari sudut pandang ekonomi, keterampilan mereka menjadi usang. Bayangkan apa yang terjadi ketika jutaan supir, kasir, dan analis data digantikan oleh AI.
Tantangannya bukan hanya menciptakan pekerjaan baru, tapi juga bagaimana membantu manusia beradaptasi, kemampuan untuk terus belajar, melepaskan identitas lama, dan menjaga ketahanan mental akan menjadi keterampilan bertahan hidup yang paling esensial. Pelajaran 3, kebebasan. Kebebasan kita berada dalam ancaman dari kombinasi bioteknologi dan teknologi informasi. Kita percaya pada kehendak bebas, tapi sains menunjukkan perasaan dan keinginan kita adalah proses biokimia. Harari memperkenalkan formula menakutkan, pengetahuan biologi dikali kekuatan komputer dikali data. Hasilnya adalah kemampuan untuk meretas manusia. Ketika sebuah algoritma memahami Anda lebih baik daripada Anda memahami diri sendiri, ia bisa memprediksi dan memanipulasi pilihan Anda. Kebebasan tidak lagi berarti melakukan apa yang Anda inginkan, karena keinginan itu sendiri bisa direkayasa oleh kekuatan eksternal. Privasi menjadi garis pertahanan pertama melawan peretasan ini. Pelajaran 4, kesetaraan. Di abad ke-21, ketidaksetaraan bisa melampaui sekadar ekonomi dan menjadi biologis. Jika rekayasa genetika dan bioengineering hanya terjangkau bagi kaum kaya, mereka bisa meningkatkan kemampuan fisik dan kognitif anak-anak mereka. Ini bisa menciptakan jurang biologis antara superhuman dan Homo sapiens biasa. Sementara itu, konsentrasi data di tangan segelintir perusahaan teknologi menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan yang luar biasa. Data adalah aset terpenting abad ini. Siapa yang memiliki data, dia yang mengontrol masa depan. Jika tidak diatur, kita berisiko menciptakan masyarakat paling tidak setara dalam sejarah. Pelajaran 5, komunitas. Paradoks besar zaman kita semakin terhubung secara global, namun semakin banyak orang merasa kesepian. Harari mengingatkan kita pada sesuatu yang mendasar. Manusia memiliki tubuh. Komunitas sejati dibangun melalui interaksi fisik, kehadiran, sentuhan, dan pengalaman bersama. Media sosial menjanjikan koneksi, tapi seringkali yang diberikan adalah interaksi dangkal yang tidak bisa menggantikan kehangatan hubungan nyata. Melemahnya ikatan komunal tradisional membuat kita rentan pada polarisasi online, di mana kita hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sepaham. Tantangannya adalah memanfaatkan teknologi untuk memperkuat komunitas di dunia nyata, bukan menggantikannya. Pelajaran 6. Peradaban. Meskipun dunia tampak terpecah oleh konflik budaya, Harari berargumen bahwa pada dasarnya hanya ada satu peradaban global. Lihatlah sekeliling. Saat negara berdebat di PBB, mereka menggunakan kerangka hukum internasional yang sama. Saat ilmuwan dari berbagai negara berkolaborasi, mereka menggunakan metode ilmiah yang sama. Bahkan dalam hal ekonomi, kita semua beroperasi dalam sistem kapitalis global. Di bawah perbedaan budaya yang kaya, kita adalah bagian dari jaring peradaban tunggal. Mengakui ini adalah langkah krusial untuk mengatasi masalah-masalah global. Pelajaran 7, nasionalisme. Nasionalisme yang ekstrem dan isolasionis menjadi sangat berbahaya. Masalah terbesar kita, ancaman nuklir, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi bersifat global. 1 ton karbon dioksida tidak memerlukan paspor untuk melintasi perbatasan. Sebuah algoritma yang dikembangkan di satu negara bisa menghilangkan pekerjaan di seluruh dunia. Tidak ada negara yang bisa menyelesaikannya sendirian. Nasionalisme yang mengajarkan kita untuk hanya peduli pada kepentingan negara sendiri adalah resep bencana. Harari mengajak kita menyeimbangkan patriotisme yang sehat dengan rasa tanggung jawab global sebagai sesama penghuni planet. Pelajaran Dian, agama. Peran agama telah bertransformasi. Dulu agama adalah sumber utama penjelasan tentang kosmos dan moralitas. Kini sains lebih baik dalam menjelaskan alam semesta. Namun agama tidak menghilang.
perannya bergeser menjadi sumber identitas. Dalam banyak kasus, Tuhan kini melayani bangsa. Agama digunakan untuk memperkuat identitas nasional dan membedakan kita dari mereka. Kita harus waspada ketika agama yang seharusnya mengajarkan welas asih justru digunakan untuk membenarkan kebencian atau menghalangi kerjasama global. Pelajaran 9, imigrasi. Imigrasi adalah isu yang kompleks. Harari menyederhanakannya menjadi sebuah kesepakatan dengan 3 syarat. Negara tuan rumah mengizinkan imigran masuk. Imigran diharapkan berasimilasi dengan nilai-nilai inti negara tersebut. Dan jika berhasil, mereka akan dianggap sebagai anggota penuh. Masalah muncul saat ada ketidaksepakatan pada syarat-syarat ini. Harari juga mendorong kita untuk membahas secara rasional pertanyaan sulit. Apakah semua budaya setara dalam hal nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender? Pelajaran 10, terorisme. Harari menawarkan pandangan tajam. Terorisme adalah strategi kaum lemah yang bersifat teatrikal. Secara militer, teroris hampir tidak berdaya. Kekuatan mereka terletak pada kemampuannya memanipulasi rasa takut kita melalui pertunjukan kekerasan. Mereka meledakkan bom untuk memancing kita bereaksi berlebihan. Seperti seekor lalat yang mencoba menghancurkan toko porselen dengan cara membuat seekor banteng mengamuk di dalamnya. Banteng itu adalah kita. Musuh terbesar kita bukanlah teroris, melainkan ketakutan di dalam pikiran kita. Respons terbaik adalah menolak untuk panik dan tidak memberikan mereka panggung yang mereka inginkan. Pelajaran 11, perang. Setelah beberapa dekade perdamaian relatif, perang besar mungkin tampak mustahil. Namun Harari memberi peringatan keras, jangan pernah meremehkan kebodohan manusia. Sejarah dipenuhi para pemimpin yang membuat perhitungan keliru yang membawa bencana. Meskipun Perang Dunia Ketiga tidak rasional, kebanggaan nasional yang terluka, keserakahan, dan salah perhitungan selalu bisa memicu konflik. Menjaga perdamaian membutuhkan kebijaksanaan dan usaha terus-menerus. Pelajaran 12, kerendahan hati. Menghadapi semua tantangan ini, dari mana kita harus memulai? Harari menyarankan titik awal dari dalam diri, kerendahan hati. Bukan hanya kerendahan hati personal, tetapi juga kolektif. Budaya dan bangsa kita bukanlah pusat alam semesta. Sebagian besar sejarah terjadi tanpa kita. Mengakui keterbatasan pengetahuan dan signifikansi kita adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih baik terhadap orang lain. Pelajaran 13, Tuhan. Pelajaran ini bukan tentang apakah Tuhan ada. Harari lebih tertarik pada bagaimana manusia menggunakan konsep Tuhan untuk membenarkan tindakan mereka. Terlalu sering nama Tuhan digunakan untuk membenarkan kebencian dan perang. Sebaliknya, esensi dari banyak ajaran spiritual adalah tentang welas asih. Daripada berdebat tentang sifat Tuhan, lebih baik kita fokus pada tindakan nyata untuk mengurangi penderitaan di dunia. Pelajaran 14, sekularisme. Sekularisme bagi Harari bukanlah penolakan terhadap agama. Ia adalah sebuah komitmen terhadap nilai-nilai seperti kebenaran, welas asih, kesetaraan, dan tanggung jawab yang didasarkan pada pemahaman rasional, bukan perintah ilahi. Seorang sekuler sejati tidak mengklaim memiliki semua jawaban, melainkan mengakui ketidaktahuannya dan berkomitmen untuk terus belajar demi mengurangi penderitaan di dunia. Pelajaran 15, kebodohan. Kita hidup dalam ilusi pengetahuan. Kita merasa tahu banyak, padahal kita sangat bergantung pada pengetahuan komunitas. Otak kita berevolusi untuk bertahan dalam kelompok, bukan untuk mencari kebenaran absolut. Inilah sebabnya kita sangat rentan terhadap groupthink dan disinformasi.
Untuk melawannya, kita perlu kerendahan hati intelektual. Akui bahwa Anda tahu lebih sedikit dari yang Anda kira, dan bersedialah membayar untuk informasi berkualitas. Pelajaran 16. Keadilan. Rasa keadilan kita mungkin sudah usang. Sistem moral kita berevolusi di dunia yang lebih sederhana, di mana sebab akibat terlihat jelas. Di dunia global yang kompleks, sulit untuk memahami rantai sebab akibat. Apakah secangkir kopi yang kita minum berkontribusi pada penderitaan di negara lain? Sistem global begitu rumit sehingga rasa keadilan kita seringkali tidak mampu memahaminya. Kita perlu memperbarui perangkat lunak moral kita untuk era global. Pelajaran 17. Pasca kebenaran, post-truth. Homo sapiens pada dasarnya adalah spesies pasca kebenaran. Kemampuan kita untuk bekerja sama dalam skala besar bergantung pada keyakinan terhadap fiksi bersama, dewa, bangsa, uang. Yang berbeda sekarang adalah teknologi memungkinkan terciptanya gelembung-gelembung fiksi yang saling bertentangan, menghancurkan realitas bersama. Untuk bertahan, kuncinya adalah literasi media dan berpikir kritis. Periksa sumbernya dan sadari bias Anda sendiri. Pelajaran 18. Fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah adalah alat yang sangat penting. Bukan karena ia memprediksi masa depan, tetapi karena ia membantu kita membayangkannya dengan lebih baik. Ia adalah laboratorium pikiran untuk mengeksplorasi potensi-potensi masa depan dari AI dan rekayasa genetika. Dengan membayangkan berbagai skenario, kita bisa membuat pilihan yang lebih bijaksana hari ini untuk membentuk masa depan yang kita inginkan. Pelajaran 19. Pendidikan. Sistem pendidikan saat ini sudah usang. Tidak ada yang tahu pasti seperti apa dunia pada tahun 2050. Jadi, apa yang harus kita ajarkan? Harari menyarankan 4C. Berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Namun yang lebih penting adalah kemampuan untuk beradaptasi dan belajar kembali. Pendidikan harus menjadi proses seumur hidup, mengajarkan cara menghadapi ketidakpastian dengan keseimbangan mental. Pelajaran 20. Makna. Manusia adalah makhluk pencari makna. Kita mencoba merangkai hidup kita menjadi sebuah cerita yang utuh. Namun Harari menawarkan pandangan radikal. Mungkin hidup bukanlah sebuah cerita. Alam semesta tidak memiliki plot. Penderitaan seringkali datang tanpa alasan. Makna bukanlah sesuatu yang kita temukan, melainkan sesuatu yang kita ciptakan dari dalam, melalui kesadaran, hubungan, dan usaha tulus untuk mengurangi penderitaan, baik penderitaan kita sendiri maupun orang lain. Pelajaran 21. Meditasi. Lalu, bagaimana cara kita melatih pikiran untuk semua ini? Pelajaran terakhir Harari adalah yang paling praktis. Meditasi. Baginya, meditasi bukanlah pelarian mistis, melainkan alat ilmiah untuk mengamati pikiran kita sendiri. Dengan duduk diam dan mengamati pikiran serta perasaan tanpa bereaksi, kita belajar bahwa mereka hanyalah fenomena sementara yang datang dan pergi. Praktik ini memberi kita kejernihan. Di dunia yang penuh distraksi dan peretasan pikiran, kemampuan untuk mengamati batin Anda sendiri adalah keterampilan bertahan hidup yang paling utama. Penutup, kejernihan di tengah kebisingan. Saat kita mengakhiri perjalanan ini, mungkin pikiran Anda terasa lebih penuh, tetapi semoga juga lebih tenang. Buku Harari bukanlah kumpulan jawaban yang pasti, melainkan sebuah undangan untuk bertanya. Ia tidak menawarkan solusi mudah, tetapi memberikan kita alat untuk berpikir lebih jernih. Setelah menyimak perjalanan ini, biarkan pertanyaan-pertanyaan ini mengendap dalam benak Anda. Pikirkan tentang peran teknologi, komunitas, dan makna dalam hidup Anda. Dunia mungkin terasa rumit dan menakutkan, tetapi di tengah kebisingan itu, kejernihan adalah kekuatan.
Dan kekuatan itu dimulai dari dalam diri, dari kemampuan kita untuk berhenti sejenak, mengamati dan memahami. Semoga perenungan ini membekali Anda dengan perspektif yang sedikit lebih luas, sedikit lebih bijaksana, dan sedikit lebih siap untuk menavigasi abad ke-21 yang menakjubkan sekaligus penuh tantangan ini. Terima kasih telah menyimak.